Maka kalau ketemu kadang kita sowan kiai gitu, kita sowan kiai, tahu-tahu belum curhat belum apa, udah, wah nggak pernah ke kuburan mak lu ya, gitu. Nggak pernah ke kuburan bapak lu ya, padahal pas tuh bisa pas gitu. Nah itu namanya basiroh, bukan ramalan, bukan, kan sering ya, gitu. Atau kita ya sowan gitu, kita sowan datang orang, malah nggak pernah ini nih, padahal kita belum ngucap apa-apa, gitu, belum ngomong apa-apa tapi udah ditembak. Gitu. Nah itu basiroh. Jadi itu basiro yang diberikan oleh Allah itu. Kalau basor itu fisik, kalau basiro itu apa tadi? Mata hati itu. Bahaya ya sekarang. Bahayanya sampai Laisa kamislihi syai'un halaman 8. Kitab yang kuning halaman 8. Kalau yang putih halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Laisa. Qauluhu laisa kamislihi syai'un. Ai laisa misluhu ta'ala syai'un yusawihi wa yuqaribuhu shibhan. Halaman 8. 6. Ya, halaman 6. Itu laisa kamislihi syai'un ai laisa misluhu ta'ala syai'un yusawihi wa yuqaribuhu shibhan. Jadi Allah punya sifat laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Makanya kafnya di situ kaf itu zaidah. Ya. Kalau kafnya kita maknain itu tadi, ya. Kafnya kita maknain berarti nanti bahaya. Nanti akhirnya ada mislin yang menyamai Allah gitu. Makanya kaf di situ tambahan. Ya. Laisa kamislihi syai'un, kafnya tambahan. Tambahan nggak punya makna. Jadi sesuatu apapun itu tidak ada yang menyamai Allah. Makanya Allah punya sifat, ini dalil dari sifat mukhalafatun lil hawadis. Gitu. Ailam laisa misluhu ta'ala syai'un yusawihi wa yuqaribuhu shibhan. Jadi tidak ada yang menyamai sesuatu apapun, tidak ada yang menyamai Allah. Entah itu sama persis yusawihi itu. Ya. Wa yuqaribuhu shibhan. Atau apa ya, mendekati ya. Jadi kalau sama kadang ada bedanya dikit, nah itu syibhan. Jadi ada yang mislun, kalau mislun itu sama pokoknya percis ya kan. Kalau syibhan itu rada mendekati. Nah, jadi Allah itu ya tadi kembali sifatnya adalah mukhalafatun lil hawadis gitu. Wa huwa as-sami'u al-basiru ay likulli ma yasma'u wa yabsuru. Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Likulli ma yasma'u wa yabsuru, pada semua perkara yang Allah dengar dan Allah lihat. Kalau makhluk kan kita mendengar ada jaraknya, melihat ada jaraknya. Nah, basor. Kalau basor itu pakai fisik mata, ya, itu basor. Nah, nanti ada basiroh. Basiroh itu mata hati. Itu basiroh. Nah, kalau Ibnu Athaillah dalam hikam tuh apa? An-nuru lahu kasbun wal basiratu laha hukmun. Wal qalbu al-iqbalu wal idbar. Ya kan? Nur itu membuka ya, cahaya. Jadi kalau ada lampu terang. Wal basiroh, ya, basiroh mata hati, dia punya apa? Bisa menghukumi. Maka kalau ketemu kadang kita sowan kiai gitu, kita sowan kiai, tahu-tahu belum curhat belum apa, udah,
Wah, nggak pernah ke kuburan mak lu ya, gitu. Nggak pernah ke kuburan bapak lu ya. Padahal pas tuh, bisa pas gitu. Nah itu namanya basyiroh, bukan ramalan, bukan. Kan sering ya, gitu. Atau kita ya sowan gitu, sowan datang orang, malah nggak pernah ini nih. Padahal kita belum ngucap apa-apa, gitu. Belum ngomong apa-apa, tapi udah ditembak. Gitu. Nah itu basyiroh. Ya. Jadi itu basyiroh yang diberikan oleh Allah itu. Gitu. Kalau basor itu fisik, kalau basyiroh itu apa tadi? Mata hati itu. Khalaqa as-samawati wal ardi. Ya. Zakarahuma li'annahuma a'zamul makhluqati lin-naziri. Allah yang menciptakan langit-langit, ya, langit dan bumi. Kenapa kok disebutkan? Karena yang paling besarnya makhluk Allah adalah langit dan bumi. Makanya dalam Al-Quran sering dipakai bahasa fatir, fatiris samawati wal ard. Kalau fatir itu ya udah yang memang diciptakan seperti itu aja. Kalau manusia kan banyak sama gitu, banyak samanya. Kalau langit dan bumi nggak ada, itu doang. Wa khalaqa al mauta ay fid dunya wal hayata fid dunya wa fil akhirati. Dan Allah yang menciptakan kematian di dunia dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi nanti di dunia ya dihidupkan, kemudian hidup terus meninggal terus hidup lagi di yaumul ba'ts itu. Maka dalam cerita Ahya itu sering kan gitu, dari ayat kan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang maka tidak bisa diakhirkan walaupun 1 jam, dan juga tidak bisa didahulukan. Gitu. Kalau dalam cerita Ahya itu waktu Nabi Sulaiman itu pas ngaji ada datang tuh kayak badannya gede kayak preman gitu. Nah itu ada satu orang di majelisnya Nabi Sulaiman itu diliatin terus dipelototin gitu, kayak debt collector ya kan, ditandain tuh, diliatin. Akhirnya dia takut, setelah bubar dia lapor sama Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah itu siapa ya kan gitu. Kata Nabi Allah, hadza malakul maut, itu malaikat maut kan. Dan takut kan, keringet dingin tuh orang. Itu dari tadi ngeliatin saya terus. Ya, terus maunya bagaimana? Kholis nih, kata orang itu. Selamatin saya. Terus maunya gimana? Nabi Sulaiman kan punya mukjizat ngendalin angin ya. Udah saya pindahin aja dah. Pindahin kemana? Ke Aqsal Hindi, ujungnya India. Ya udah naik angin tuh pindah. Nah pindah, orang udah pindah. Ada malaikat mautnya datang ke Nabi Sulaiman. Kenapa kok melototin aja tuh orang? Saya sebenarnya disuruh nyambut nyawanya orang, cuman kan ada di majelis engkauan gitu, saya malu. Tapi yang saya kagum adalah dia kok minta pindahin ke Aqsal Hindi. Sedangkan catatan yang saya bawa, dia harus mati di Aqsal Hindi gitu. Jadi mau dia kabur kemana tetap mati gitu. Jadi dia kabur ke India tetap mati. Nah itu ya, karena malu Nabi Sulaiman gitu. Wa ta'ata wa hiya muwafaqatu amri syar'i wal maksiyata wa hiya mukhalafatu amri syar'i. Dan Allah yang menciptakan taat. Jadi taat itu ya anugerah dari Allah, taat adalah muwafaqatu amri syar'i, yaitu mencocoki perintah-perintah syariat. Sedangkan maksiat kebalikannya. Maksiat itu menyalahi perintah-perintah syariat. Maka Al-Ghazali itu sering mengatakan itu afdhalut ta'at muraqabatul haqqi ala dawamil awqati. Paling lebih utama-utamanya taat adalah selalu bertindak sesuai dengan kebenaran di semua waktu. Jadi semua waktu polosan aja gitu. Makanya kalau dalam cerita Ihya itu ketika Zalikha, kalau orang baca Zalikha atau Zulaikha, Zulaikha itu istrinya Nabi Yusuf ya. Kalau di Betawi jadi Juleha.
Juleha, ya bener ya. Nah, Zalikho itu mau mengurung Nabi Yusuf itu, kan Zulekho kan pengen sama Nabi Yusuf tuh. Akhirnya dikurung, pas masuk kamar ada berhala. Nah dia malu tuh, dia malu sama berhala itu ya ditutupin. Kata Nabi Yusuf, malaki antastahina bimuraqabatil jamad, ya kan? Pikiranmu di mana kok kamu malu diliatin sama patung? Ya, wala tastahina bimuraqabati malikil jabbar, dan kamu nggak malu ditonton sama Allah, yaitu itu Zulekho. Gitu. Jadi pas masuk ada patung ditutupin. Ini sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam Nabi Yusuf yang dibalas kan gitu. Ini Zulekho itu masuk Islam, ceritanya kan nyebur di Ma'ul Hayat tuh ya. Ma'ul Hayat tuh air kehidupan. Kalau sekarang nggak ada. Kan jadi muda lagi. Kalau sekarang kalau Ma'ul Hayat masih ada, saya yakin direbutin sama nenek-nenek tuh ya. Nah, yang muda lagi kan gitu. Ma'ul Hayat. Nah, jadi pas Zulekho masuk Islam, kan nikah sama Nabi Yusuf tuh ya, udah muda lagi. Nikah. Jadi setiap siang ibadah. Diajakin sama Nabi Yusuf. Ntar aja malam, kata Zulekho. Ntar aja malam. Nah, malam datang ditungguin. Ntar aja pagi, tanggung. Terus ya begitu. Nabi Yusuf tuh apa ya, jengkel kan gitu. Jadi suami jengkel. Nikahin capek-capek kan gitu. Akhirnya kata Zulekho apa ya? Ya Yusuf, innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu. Wa ama idza araftahu ama idza araftuhu fama abqat mahabbatuhu mahabbatan li siwa. Saya itu demen sama kamu itu sebelum kenal Allah. Nah, setelah kenal Allah, maka cinta saya habis sama Allah. Nabi Yusuf, ini rugi kan gitu. Ya, rugi. Tapi kan Nabi kan sifatnya, Nabi kan fatonah, cerdas. Kata Nabi Yusuf, loh ini perintah Allah gitu. Nanti kalau kita begini punya anak 2 jadi nabi semua. Ini kata Al-Ghazali, bukan kata saya. Ya, punya anak nabi semua. Kata Zulekho, lah kalau perintah Allah ayo kan gitu. Ayo dah. Akhirnya ya udah gitu punya anak 2 ya. Nah, itu apa? Bukan siasatnya Nabi Yusuf gitu, karena itu tadi taat kepada makhluk karena landasan taat kepada Allah. Nah, itu dicontohkan oleh Zulekho. Kemudian setelah itu Allah menciptakan wasihata, sihatal jismi wa hiya ad-ni'ami wa amma a'dhamuha fahuwa dinul Islam. Allah menciptakan kesehatan, yakni kesehatan badan yang paling rendah-rendahnya nikmat. Jadi sehatnya badan, paling rendah-rendahnya nikmat. Sehat badan tuh. Yang paling agungnya nikmat adalah beragama Islam. Gitu. Ya dulu sehat badan tuh apa, khalifah yang senang ilmu tuh Harun ar-Rasyid itu pernah manggil 3 sampel dokter. Yang pertama dokter India, yang kedua dokter Eropa, yang ketiga dokter Irak, yang keempat dokter dari Afrika. Dengan Afrika ya, dibayangin sendiri lah dokter Afrika gimana kan gitu. Ya. Terus Harun Rasyid tuh bilang gini, ada gak obat yang tanpa efek samping? Katanya. Dawaun yang la da'alah. Obat yang tanpa efek samping. Akhirnya orang India karena senengnya yang aneh-aneh, dia bilang ada apaan? Biji ketapang gitu. Nah, biji ketapang musuhnya orang tua kalau lebaran tuh. Ya. Iya, pasti dihindarin kan gitu ya. Takut hancur giginya. Biji ketapang kata orang India. Terus tanya lagi tuh orang Irak. Orang Irak kan senangnya sayuran. Ada apa lagi? Selada kata orang Irak. Nah, selada. Kata orang Eropa karena dingin, obat apaan yang nggak pakai efek samping? Air panas. Minum air panas. Nah, orang Afrika nih ditanya nih. Yaman, ya itu tadi orang Afrika. Ya hitam segala macam dah. Disangka bego gitu, disangka nggak bisa, padahal paling pinter. Dia jelasin kalau ketapang bikin perut kembung, kalau selada bikin perut licin jadi mencret mulu.
Kalau minum air panas bisa bikin perut lembek gitu ya, minum air panas. Terus kata orang Afrika itu obat yang nggak ada efek sampingnya apa? Yakni an la ta'kula atau ama hatta tastahiyahu wa antarfa ayadaka anhu wa anta tastahihi. Itu kamu makan makanan, ya kan? Jadi kamu makan kalau kepengen makan. Nah, nanti berhenti pas masih pengen. Jadi berhentinya sebelum kenyang tuh, sebelum kenyang, berarti kan pas masih pengen. Nah, itu obat yang tanpa efek samping. Itu sama. Obat yang tanpa efek samping. Selanjutnya adalah wasaqoma. Wasaqoma yaitu Allah menciptakan sakit bifathataini au bidommin. Asakuma bisa asakoma, bisa asakuma, asukma berarti asukma, wadomin wasfasukun, wahwa almarod. Oke, salah satu doa yang masyhur adalah isfihi sifaan lam yughadir sakoman. Doa Nabi itu. Ya. Isfi sifaan lam yughadir sakoman. Ya Allah, sembuhkanlah saya dengan kesembuhan yang tanpa sakit. Itu jadi kan ada kan kita ada berobat jalan gitu kan. Jadi sembuh tapi berobat jalan. Itu doanya itu. Isfi sifaan lam yughadir sakoman. Itu ada di kitab Syajaratul Ma'arif ya, karangan Syekh Izzuddin Abdus Salam. Nah. Wajami'ul kauni. Wajami al kauni ay al maujudi minal alami wa huwa ma siwallahi. Dan Allah yang menciptakan seluruh jagat raya. Itu yakni al maujud minal alam, yang wujud dari alam. Alam itu adalah sesuatu yang selain Allah. Makanya dalam bismillah itu dan seluruh Al-Qur'an dikumpulkan dalam Fatihah. Nah, Fatihah itu dikumpulkan dalam bismillah. Nah, seluruh dikumpulkan lagi dalam baknya bismillah. Dikumpulin lagi di titiknya itu tadi. Makanya tafsirnya itu bikana makana wabi yakunu mah yakun. Bikana makana, denganku kata Allah sesuatu yang sudah wujud. Denganku kata Allah sesuatu yang bakal wujud, ya bakal wujud gitu. Makanya kalau punya objekan, punya apa itu yang mantap bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim tadi takdir itu tuh bikana makana wabi yakunu mah yakun. Ya punya objekan biar gol ya, dan lain-lain. Nah, itu bacanya bismillah yang mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak usah bacaan yang aneh-aneh, udah itu aja gitu. Karena itu tadi al maujud minal alam semuanya bikana makana wa bi yakunu ma yakun. Wa ma fihi, dan apa-apa yang ada di dalam alam jagat raya, yaitu minasifati dari sifat. Nah, jadi ini jelasin semua sifatnya Allah. Wa khalaqal khalqa wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik warzuqna fahman wa ilman wa sirran bil asrari birahmatika arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.